Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari ini hari Sabtu tanggal 11 Juni tahun 2023, saya kembali akan berbicara sedikit dari firman Tuhan yang akan saya bacakan, yaitu dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini adalah doa Rasul Paulus, dan doa ini bukan hanya ditujukan pada seorang yang baik kepadanya, yang ia kasihi. Mungkin kita tahu Rasul Paulus memang tidak menikah, tapi ini bukan hanya untuk adiknya atau orang tuanya atau apapun, teman satu atau dua temannya. Tetapi doa ini ditujukan kepada tentu doa ini ditujukan kepada Tuhan, tetapi diperuntukkan bagi jemaat di Filipi. Rasul Paulus bersyukur, dia mengatakan bahwa dia bersyukur tiap kali dia berdoa kepada Tuhan dengan mengingat jemaat. Artinya ketika dia mendoakan jemaat, dia bersyukur pada Tuhan atas jemaat di Filipi. Nah, dan dia berdoa dengan sukacita, kata ayat yang keempat. Lalu ayat kelima yang tadi kita bacakan, alasan Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah atas jemaat di Filipi adalah karena persekutuan mereka dalam berita Injil. Mulai hari pertama, pasti yang dimaksudkan adalah mulai dari mereka mulai mendukung pemberitaan Injil atau mereka mulai menerima Rasul Paulus sampai sekarang ini, artinya sampai Rasul Paulus menulis surat ini. Nah, dalam terjemahan di bahasa Indonesia disebut aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Dalam terjemahan yang lain, dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris, terjemahan New King James, dikatakan your partnership in the gospel, artinya kerjasamamu, atau ya bisa juga diterjemahkan persekutuan, tapi kerjasama, kebersamaan, kerjasamamu dalam penginjilan. Nah, itu yang membuat Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan atas jemaat di Filipi. Nah, dan itu sudah dilakukan dari awal sampai saat ini. Dari awal artinya Rasul Paulus mengucap syukur bahwa jemaat di Filipi menerima ketika dia dan teman-temannya memberitakan Injil. Mereka mau bersekutu untuk berbicara tentang Injil, dan sampai kemudian ketika Rasul Paulus melakukan penginjilan di tempat lain, mereka membantu Rasul Paulus untuk itu, kemungkinan dengan dana dan sebagainya. Mereka membantu Paulus untuk menjalankan penginjilannya, dan karena itu Rasul Paulus mengucap syukur pada Allah, karena itu berarti bahwa pemberitaan Injilnya berbuah dalam hidup jemaat di Filipi. Mereka bukan hanya menerima Injil Yesus, mereka percaya bukan hanya mengatakan dan memang menjadi percaya pada Tuhan Yesus, tetapi mereka juga mendukung penginjilan dari Rasul Paulus. Nah, itu membuat Rasul Paulus bersyukur, karena ini berarti Injil memang berbuah. Mereka membantu dengan keuangan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan itu bukan hanya membuat Rasul Paulus bersyukur dalam doanya kepada Tuhan bagi jemaat di Filipi, tetapi juga Rasul Paulus mengatakan sesuatu yang luar biasa dalam ayat yang ke-6. Begini kata Rasul Paulus, seperti yang saya sudah bacakan tadi, saya ulangi Bapak Ibu. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, kata Rasul Paulus, yaitu Ia, maksudnya Tuhan, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Jadi
melihat kesungguhan orang-orang di Filipi, jemaat Filipi menerima Injil dan kemudian bahkan ikut mendukung pekerjaan penginjilan dengan apa yang mereka punya, Rasul Paulus mengatakan, Rasul Paulus percaya bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus di dalam diri jemaat di Filipi. Dan dengan itu ia mengatakan, Rasul Paulus menyatakan di sini langsung maupun tidak bahwa karena Roh Kudus sudah bekerja di dalam orang-orang Filipi ini sehingga mereka mendukung, bukan hanya percaya, tetapi mereka juga mendukung pekerjaan penginjilan dengan apa yang mereka punya. Maka Rasul Paulus tahu bahwa Roh Kudus itu yang adalah Tuhan sendiri yang sudah memulai pekerjaan baik, artinya memulai membuat mereka percaya, itu akan melanjutkan pekerjaannya, artinya akan melanjutkan memelihara iman-iman orang-orang Filipi ini sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus. Orang-orang Filipi akan mati kemudian memang, tetapi artinya pada hari kedatangan Tuhan Yesus nanti mereka bangkit dan iman mereka ternyata memang murni. Mereka orang-orang yang diselamatkan. Dan Paulus percaya itu karena melihat mereka. Paling tidak dua hal itu. Yang pertama, melihat bahwa mereka menerima pemberitaan Injil dan menjadi percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mereka melakukan apa yang mereka bisa, memberikan apa yang mereka punya untuk mendukung pekerjaan penginjilan Rasul Paulus dan mungkin teman-temannya yang lain. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini cukup jelas bagi kita semua bahwa Tuhan yang memulai sesuatu yang baik, artinya yang mulai membuat orang percaya dan mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Dan jika memang nyata dalam hidup mereka bahwa mereka memang orang-orang yang percaya pada Injil, dan kenyataan itu bukan hanya pengakuan lewat mulut bahwa mereka percaya, tetapi mereka juga mengimani itu dan mereka juga mendukung, mereka memberikan apa yang mereka punya untuk mendukung pekerjaan penginjilan. Di dalam orang-orang yang demikian, Rasul Paulus tahu dan sekarang kita semua tahu bahwa Roh Kudus bekerja. Dan kalau Roh bekerja, Dia tidak akan gagal. Sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus, orang-orang yang demikian akan ternyata sebagai orang-orang pilihan yang dipanggil Tuhan untuk menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus pada hari kedatangannya yang kedua kali nanti. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, tentu pelajaran bagi kita ialah yang pertama, doakanlah semua saudara-saudara seiman kita dan doakan diri kita sendiri tentu saja, supaya kita sungguh-sungguh mengimani Injil yang sudah kita terima, kita dengar, bahwa Kristus memang satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lain, dan bahwa kita harus mengikut Dia dengan setia seumur hidup kita, meninggalkan dosa-dosa kita, mempercaya bahwa tidak ada jalan lain selain harus menjadi setia kepadanya. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, tetapi lebih dari itu, jika Tuhan mengizinkan, Tuhan memberikan kita berkat dalam hidup kita, pakai itu juga untuk mendukung pekerjaan penginjilan Tuhan. Tidak sulit untuk mencari, Bapak Ibu. Ada hamba-hamba Tuhan yang hidup di pedalaman, bergumul tiap hari untuk bisa makan dengan cukup. Mereka harus melayani Tuhan, menjadi pendeta, penginjil, dan sebagainya. Tetapi mereka mengalami kesulitan ekonomi dan sebagainya. Dukung mereka. Juga ada lembaga-lembaga penginjilan yang jika Bapak Ibu yakin memang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan benar, dukung mereka. Dengan apa yang kita punya, keuangan kita, waktu, dan sebagainya. Dukung mereka. Dan jika kita mendapati dalam diri kita bahwa kita mendukung semua itu dengan sepenuh hati, kita tidak takut rugi untuk mendukung pekerjaan Tuhan seperti itu. Kita tahu seperti yang Rasul Paulus katakan, bahwa iman kita akan Tuhan jaga oleh pekerjaan Roh Kudus sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Remy Vanggidai dari Canberra, Australia.